Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imresi Ananda, NIM L1A120066 dari Prodi Kehutanan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu hakikat bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang telah disepakati oleh ahli bahasa sebagai berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat yaitu adalah fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Qoris kerap menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama, yaitu 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam yaitu adalah fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi 1. Bahasa persatuan. Fungsi pemersatu ini atau heterogenitas atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa negara. Hakikat bahasa Indonesia, yaitu kita masuk kedua, hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai dan bebas dalam pergaulan sehari-hari antara warga. Yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan. Pemakaian bahasa Indonesia yang dipentingkan adalah maknanya. Contohnya, pemakaian bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan dengan bebas menggunakan ujarannya, baik lisan maupun tulis. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku, yaitu kata bakunya tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, ekspor itu baku, yang tidak bakunya ekspor tambah T. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya baku, gue tidak baku. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Contohnya, memiliki yang pasti, tidak berlebihan dan tidak rancu, atau memiliki makna ganda. Contohnya, mengesampingkan itu baku, mengenyampingkan tidak baku, berkali-kali baku, berulang kali tidak baku. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata yang lebih dari apa yang diperlukan. Contohnya, para dosen itu baku, banyak para dosen tidak baku, sekali saja baku, hanya sekali saja tidak baku. Penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, diagnosis itu baku, diagnosa tidak baku. Apotek baku, apotik tidak baku. Yang terakhir yaitu bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, tidak itu baku, enggak itu tidak baku. Ciri-ciri bahasa yang tidak baku yaitu 1. Terpengaruh oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang kedua, penggunaannya dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung santai. Yang keempat, dapat dibuat siapa saja sesuai keinginan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.